Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Enggan Sautomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ANOVA menggunakan SPSS. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah data ANOVA menggunakan SPSS. Di sini saya mengambil judul perbandingan hasil belajar siswa berdasarkan metode pembelajaran tatap muka, online, dan campuran terhadap efektivitas pembelajaran. Oke, langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, blok dulu tabulasi datanya, kemudian di copy, terus langsung masuk ke SPSS-nya. Kemudian di paste, lalu kembali lagi ke tabulasi data, di blok lagi yang sebelah kanan, kemudian di copy, masuk lagi ke SPSS-nya, ditaruh di bagian bawahnya, klik kanan, kemudian di paste, terus balik lagi ke Word, disalin lagi, klik kanan, copy, masuk lagi ke SPSS-nya, taruh di bagian bawah, kemudian di paste. Kemudian yang sini ketik nomor 1, lalu di enter, kemudian di copy, terus di blok, di blok sampai 30, kemudian di paste. Terus yang bawahnya ini nomor 2, kemudian di enter, lalu di copy, kemudian di blok sampai ke 60, kemudian klik kanan, lalu paste. Kemudian yang bawah nomor 3, lalu enter, terus di copy, blok lagi sampai ke 90, kemudian di kanan langsung di paste ini, kemudian ke variabel view, kemudian yang ini diganti pembelajaran, yang bawahnya diganti efektivitas. Kemudian ke ini titik 3, terus ini yang nomor 1 sebagai online, lalu di add, kemudian ini nomor 2 sebagai offline, lalu di add, kemudian nomor 3 sebagai campuran, kemudian di add, lalu dipencet OK, terus masuk kembali lagi ke data view, kemudian ke analyze, terus compare means,
lalu ke one way ANOVA. Kemudian yang pembelajaran taruh di dependent, yang efektivitas di faktor. Kemudian ini yang LSD dicentang, lalu di continue, kemudian di OK. Seperti inilah tampilannya. Kemudian di copy, kemudian taruh di Word. Ini sudah ada tampilan kopiannya seperti ini. Kemudian ini yang multiple compression, seperti ini tampilannya. Lalu diinterpretasikan, interpretasi data berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 4,948 lebih besar dari 3,10 sehingga A1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2, diketahui bahwa nilai SIG adalah sebesar 0,09 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Kemudian yang interpretasi hasil multiple comparison kelompok 1 versus 2, perbedaan rata-rata antara kelompok efektivitas 1 dan 2 adalah min 0,5333 dengan nilai P6 sebesar 0,067. Perbedaan ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Interval kepercayaan juga mencakup 0 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan kelompok 1 dan 3, perbedaan rata-rata antara kelompok efektivitas 1 dan 3 adalah min 0,90000, nilai P sebesar 0,002 menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Interval kepercayaan tidak mencakup 0 yang menguatkan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian yang kelompok 2 dan 1, interpretasi perbedaan rata-rata antara kelompok efektivitas 2 dan 1 adalah 0,53333 dengan nilai P sebesar 0,067. Perbedaan ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Interval kepercayaan juga mencakup 0 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kelompok 2 dan 3, perbedaan rata-rata antara kelompok efektivitas 2 dan 3 adalah min 0,36667 dengan nilai P sebesar 0,206. Perbedaan ini tidak signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Interval kepercayaan ini juga mencakup 0 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian kelompok 3 dan 1, perbedaan rata-rata antara kelompok efektivitas 3 dan 1 adalah 0,90000, nilai P sebesar 0,002 menunjukkan bahwa perbedaan ini signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Interval kepercayaan tidak mencakup 0 yang menguatkan adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian kelompok 3 dan 2, perbedaan rata-rata kelompok efektivitas 3 dan 2 adalah 0,36667 dengan nilai P sebesar 0,206. Perbedaan ini tidak signifikan pada tingkat signifikasi 0,05. Interval kepercayaan juga mencakup 0 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kesimpulannya adalah hanya ada 2 perbandingan yang signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi.
0,05. Yang pertama kelompok 1 versus 3, P sama dengan 0,002. Kelompok 3 dan 1, P sama dengan 0,002. Yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dan 2, atau antara kelompok 2 dan 3, atau dalam perbandingan sebaliknya. Perbandingan yang signifikan menunjukkan bahwa ada perbedaan efektivitas yang nyata antara kelompok 1 dan kelompok 3. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran pada kelompok 3 secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.